nggak tahu bank-bank digital yang udah melejit-lejit itu karena ada prospek cemerlang dari kinerja digitalisasinya. Nah, pertanyaannya nih, kalau saya punya BBCA yang sebagai king of IHSG nih untuk penggerak atau penggerak IHSG, kira-kira akan tertandingi nggak nih si BBCA dengan bank-bank digital ke depannya, atau malah BBCA ini punya prospek lebih bagus nih untuk digitalisasinya? Kita tanyakan langsung yuk ke Coach Andre yang akan memberikan penjelasan lengkap tentang kinerja BBCA dan bagaimana prospeknya nih untuk digitalisasinya. Jangan di skip ya, tonton sampai habis. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, jadi ini laporan keuangan dari BCA. Ini presentasi dari BCA ya. Jadi kita langsung aja ke highlight nih. Oke, jadi untuk loan growth, teman-teman BCA ini membukukan loan growth-nya itu cuma 1,2% ya, quarter on quarter. Jadi ini sesuai dengan ekspektasi market sih sebenarnya, dan BCA juga udah berulang kali bilang bahwa pertumbuhan kredit itu di tahun 2021 sebenarnya sangat lambat karena kasus COVID-nya ini masih belum pulih-pulih, dan mereka expect di quarter 3 itu agak sedikit melambat lagi gitu, walaupun katanya di quarter 2 kemarin udah membaik, cuman memang untuk consumer financing di BCA ini lebih kena impact ya dibandingin dengan corporate loan, karena mereka bilang yang biasanya per bulan itu aplikasi mortgage 9.000 aplikasi, sekarang itu cuma sekitar 2.000-an. Jadi karena PPKM ini mereka expect di kuartal 3 ada pelemahan. Tapi kalau kita lihat dari BCA, sebenarnya yang paling menarik itu BCA adalah teman-teman ini lihat line kasa ya. Kasanya itu bertumbuh 21% gitu. Jadi kasa itu apa? Kasa itu rekening tabungan teman-teman sama giro. Jadi naiknya sangat kencang BCA, 27% untuk giro, 17% untuk tabungan. Nah, kontribusinya apa yang banyak dari sini? Kontribusinya ternyata kalau tadi BCA bilang, kontribusinya itu banyak dari teman-teman yang partisipasi di capital market ya. Katanya kontribusi ke kasa ini juga udah 18% sebenarnya dari total tabungan sama giro. Tapi pertumbuhannya year on year 63%. Gitu. Jadi mereka kelihatannya dari biasanya nge-view bahwa si retail investor participation ini udah makin banyak juga ya di market. Jadi ini sebenarnya kontribusi ke kasa. Jadi kalau teman-teman ya liquidity-nya bahaya atau enggak bahaya sama sekali. Nah, kalau kita lihat dari net profit-nya, BCA itu masih membuka net profit 7,4 T. Di second quarter naik 5,3% quarter on quarter. Terus kalau year on year-nya udah 14,5 T, naik 18%. Jadi bisa dibilang BCA ini paling strong di antara bank-bank yang lain ya, termasuk BUMN. Dan ini sudah sedikit sesuai dengan ekspektasi pasar. Jadi saya rasa BCA-nya bisa tahan di 30.000. Untuk NPL memang ada sedikit kenaikan ya, teman-teman. NPL-nya ini naik dari 2,1 ke 2,4. Tapi BCA sih nggak gitu worry ya, karena teman-teman yang perhatiin ini NPL coverage-nya naiknya cukup banyak, 204 ke 230. Jadi nggak ada resiko yang signifikan, dan di BCA sendiri ini nggak ngasih pinjaman ke bank BUMN atau misalnya ke sektor-sektor yang membahayakan. Jadi mereka lebih prudent, dan kita lihat memang BCA ini sangat strong. Jadi mungkin terus yang menarik lagi, kalau ini story digital BCA juga cukup menarik ya. Story digital BCA itu kemarin mereka ngomong bahwa penambahan account-nya mereka itu tiap tahun ini sekarang biasanya 3 tahun terakhir itu cuma 10%. Nah, mulai pandemi ini, mulai tahun 2021, kenaikan account-nya itu 18% mostly dari digital. Jadi jadi number of account saya cek ke manajemen BCA adalah sekitar 20 juta account. Jadi kalau bagi teman-teman yang nanyain apakah BCA bisa bersaing dengan bank-bank digital lain, bisa. Jadi saya rasa ini tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Mereka juga ada launching My BCA yang baru. Kemudian juga mereka ada Blue. Jadi I think mereka udah well prepared untuk lawan digital banking lain. Dan kalau kita masih ada posisi buy ya, mungkin nanti Miss Ellen ngomongin tentang posisi BCA di midterm. Itu aja dulu biar Miss Ellen ngomong. Thank you.
Oke, tadi Pak Andre udah cerita tentang BCA buat fundamentalnya ya. Jadi memang secara fundamental saya juga setuju sama Pak Andre bahwa BCA ini yang paling prudent, yang paling strong di antara yang lain. Jadi kalau teman-teman mau investing untuk perbankan sih sebenarnya nggak usah pilih banyak-banyak sih. BCA aja sebenarnya udah cukup gitu. Dan kalau secara teknikal sebenarnya saat ini BCA ini dia ketahan banget di level 30.000 ini sangat support, sangat kuat sekali. Jadi sebenarnya ini merupakan level beli yang sekitaran level 30 sampai 31 ya. Range ini merupakan level beli yang cukup bagus untuk tujuan investing. Jadi kita masih lebih prefer untuk investing buat BCA, bukan buat trading. Jadi istilah kata teman-teman punya uang yang nganggur daripada ditaruh di depositonya mungkin bunganya kecil. Istilah kata uang ini bukan uang yang harus diperluin gimana, taruh di sini bisa. Dan kalau kita lihat secara monthly, ini juga BCA juga lagi disupport banget, bukan hanya di daily-nya aja. Jadi cukup oke, saya lihat di sini cukup oke ya. Dan saya juga setuju dengan Pak Andre bahwa BCA ini dia terus improving secara digital. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu tuh dia baru aja rilis aplikasi Blue ya. Jadi aplikasi Blue untuk digital BLU. Mungkin nanti teman-teman kalau mau explore bisa dilihat di di handphone teman-teman ya. Nah, upside-nya untuk BCA sendiri gimana? Upside untuk tahun ini mungkin nggak banyak, lagi-lagi ini bukan untuk trading ya, tapi lebih ke untuk investing. Kemungkinan untuk satu kuartal atau dalam 3 bulan ke depan ini mungkin returnnya sampai 34.000 aja atau 11%. Dan kemudian kalau untuk sampai sekitaran setengah tahun ya, sekitar 6 bulanan mungkin returnnya bisa sampai ke level 36.700 atau 37.000, balik ke level all time high-nya. Dan saya juga setuju dengan Pak Andre kalau misalkan COVID-19 ini sudah recover, nanti investor asing masuk ke Indonesia yang mereka lirik itu, mereka juga pasti melihat weighting di indeks juga ya, dimana sekarang tuh kan penghitungan untuk weighting ke indeks tuh beda, bukan hanya dengan menggunakan kapitalisasi, sekarang juga dengan menggunakan free float. Nah, BCA ini termasuk salah satu yang free float-nya cukup besar dan perusahaan ini bagus. Jadi saya yakin kalau misalkan investor asing kembali masuk, BCA termasuk salah satu yang dilirik gitu. By the way, MTED udah beberapa kali take action di beberapa saham bank digital seperti BANK, BBYB, BABP, Baca, dan Agro. Memang sih nggak semua sahamnya untung, ada ruginya juga. Kita harus sadar kalau trading saham itu ada fluktuasi harganya, jadi bisa rugi dan bisa untung. Kalau untung disyukuri, kalau rugi dibatasi. Segitu dulu dari saya, salam profit! Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.